Shalom semuanya, Rabbi Shapira di sini. Pekan ini telah menjadi pekan yang sangat menarik dengan wafatnya dan meninggalnya Paus. Orang-orang terus bertanya kepada saya, apa makna profetik di balik kematian Paus? Kita harus memahaminya dalam konteks nubuat. Apa yang dikatakan Torah kepada kita. Dan melihat masa-masa serta waktu di depan kita. Tetapi sebelum itu, saya ingin mendorong dan mengajak saudara untuk membaca buku saya. Karena saya telah membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini. 12 tahun lalu dalam buku saya. The Return of the Kosher Pig. Buku ini tersedia dalam banyak bahasa dan bersama dengan The Fall of Edom, saya mendesak saudara membacanya sekarang untuk memahami hal ini. Karena kita sedang hidup di masa di mana nubuat belum sepenuhnya dipetakan. Pertama-tama, saya ingin membagikan kepada saudara bagian penting yang mungkin saudara lewatkan jika saudara tidak memperhatikan hari-hari ini. Ketahuilah, Paus meninggal pada tanggal 21 April yang persis sama ketika Roma didirikan sebagai sebuah kota. Roma didirikan sebagai kota pada 21 April 753 sebelum Masehi. Dia meninggal pada hari yang sama. Dan mengapa penting? Mengapa penting bahwa dia meninggal pada hari yang sama? Salah satu hal yang kita lakukan terutama selama masa antara Pesach dan Shavuot adalah berdoa menentang 4 pengasingan Israel. Kita minum 4 cawan anggur mewakili 4 pengasingan. Pengasingan Babilonia, pengasingan Persia, pengasingan Yunani, dan pengasingan terakhir yang paling buruk dari semuanya adalah pengasingan Edom. Perhatikan ini. Abad pertama sudah diketahui bahwa Edom dan Roma memiliki nama lain. Itu dikenal dengan nama babi. Setiap kali kita melihat penyebutan babi atau khazir dalam literatur rabbinik, selalu merujuk pada kekristenan dan sistem kekristenan. Ketahuilah, orang Romawi memiliki kecanduan terhadap daging babi. Dan ada begitu banyak metafora tentang hal itu. Begitu banyak bagian dalam kitab suci yang menyamakan Roma dengan babi. Dan jika saudara tertarik dengan hal itu, bacalah buku saya, The Return of the Kosher Pig, di mana saya menjelaskan hal ini. Ada 2 hal yang harus saudara ingat. Babi kelihatan tahir, padahal tidak. Dan hal kedua, yang tersisa dari babi akan menjadi tahir di hari-hari terakhir. Ketahuilah, kata Ibrani untuk babi juga berarti kembali. Perhatikan hal ini. Paus sedang sekarat pada hari yang sama ketika Roma didirikan saat orang-orang merayakan Paskah yang berasal dari Ishtar. Ini bukanlah suatu kebetulan. Namun yang lebih mengejutkan adalah porsi Torah pekan ini, tepat pada hari ketika Paus meninggal. Dalam porsi Torah pekan ini, kita diperintahkan untuk tidak memakan 4 jenis hewan, tidak memakan gamal, tidak memakan syafan, tidak memakan arnefet, dan tidak memakan khazir. 4 hewan yang kita diperintahkan untuk tidak dimakan dan tidak disentuh. Sekarang keempat hewan tersebut, menurut semua midrash seperti Levitikus Rabbah, mewakili 4 pengasingan. Babilonia diwakili oleh unta, kemudian Syafan mewakili Persia, Arnefet mewakili Yunani, dan Romawi diwakili oleh babi Khazir yang merupakan kuk Edom di dunia. Kita sebenarnya tahu bahwa kata Edom berasal dari kata dam. Tetapi kata Edom juga diketahui berasal dari kata Adam. Ketahuilah di dalam Edom ada seseorang yang disebut Adam yang tersembunyi, yang merupakan akronim dari Adam, Daud, dan Masyiah. Lihatlah, jika Edom bisa dipatahkan, maka di dalamnya kita bisa menemukan Adam. Tentu saja Yeshua adalah sosok yang dalam kitab Korintus disebut sebagai Adam kedua. Perhatikan hal ini sangat penting. Kerajaan terakhir disebut sebagai kerajaan babi, Khazir, yang merupakan salah satu nama dari Roma. Di manakah Paus berada saat dia meninggal? Dia berada di Roma.
Kejatuhan besar dari Roma ada di depan mata kita. Itu sedang terjadi di hadapan kita. Dan faktanya, Midrash mengajarkan bahwa ketika kerajaan ini runtuh karena Mesias sedang berdiri di gerbang-gerbang Roma, itu akan menjadi tanda utama yang akan mengantarkan kedatangan Mesias. Faktanya, Midrash mengajarkan hal itu kepada kita. Dan dikatakan bahwa Yoshua putra Levi pergi ke makam Rabbi Shimon Bar Yochai. Dan dia bertanya kepadanya, kapan Mesias akan datang? Elia ada di sana, pergilah dan tanyakan padanya, di mana aku bisa menemukannya? Dia di gerbang Roma. Kapan engkau akan datang? Dia bilang akan datang hari ini, tapi dia tidak datang. Jadi kami kembali ke Nabi Elia dan dia bertanya, mengapa Mesias berbohong padaku? Dia menjawab, Mesias tidak berbohong. Dia berkata, aku akan datang hari ini dari Roma ketika kamu mendengarkan suaraku dan memelihara mitzvotku. Ketahuilah, hari ini panggilan dan tanggung jawab kita adalah memisahkan diri dari Roma. Kejatuhan Roma dan pendirian Roma terjadi pada hari yang sama. Roma mewakili babi dan sistem kekristenan. Tapi ketahuilah, Midrash berlanjut, jika saudara seorang Kristen hari ini, jangan takut bahwa saudara semua akan binasa karena saudara adalah orang Kristen. Midrash mengajukan pertanyaan, mengapa namanya disebut babi khazir? Karena ia berakar dari kata khazar yang berarti kembali, dan dikatakan bahwa ia akan kembali kepada pemiliknya yang sah. Siapakah dia? Dia adalah Mesias, tetapi juga merupakan umat yang tersisa sebagaimana dikatakan dalam kitab Amos, aku akan mengembalikan umatku. Ketahuilah, dalam kitab Ulangan 14 ayat 4 dikatakan bahwa ada 10 binatang yang tahir. Saudara perhatikan, ada 4 pengasingan 4 hewan najis. Tetapi dalam Ulangan 14 ayat 4 dan 5 disebutkan 10 hewan yang tahir. Para rabi menjelaskan kontradiksi ini dan mereka mengatakan bahwa 10 hewan yang tahir mewakili 10 bangsa yang akan memegang tsit-tsit orang Yahudi. Hari ini tanggung jawab saudara adalah meninggalkan Roma karena kehancuran akhir Roma telah dimulai, dan peganglah tsit-tsit orang Yahudi, jadilah bagian dari 10 hewan yang kosher dan kudus ini. Hari ini kami mencari 10 orang yang hari ini akan memegang zit-zit kami. Bagaimana dengan saudara? Tinggalkan Roma, tinggalkan Edom. Itu ada di dalam porsi Torah untuk satu alasan. Ini adalah peringatan terakhir bagi bangsa-bangsa. Pemisahan 4 hal yang najis. Mereka yang menjadi bagian dari menempatkan Israel dalam kuk. Dan 10 orang yang akan bergabung dengan Israel telah dimulai. Kita berada dalam milhemet ha'emunah. Kita berada dalam pemisahan terakhir antara domba dan kambing. Kita menerima peringatannya pekan ini demi hal-hal ini. Pilihlah dengan bijak, pilihlah yang benar, dan pastikan bahwa saudara berdiri bersama Israel dan bangsa Yahudi. Bacalah The Fall of Edom, bacalah The New Hamas, dan bacalah hari ini The Return of the Kosher Pig. Sang Khazir akan kembali, umat yang tersisa akan kembali. Itulah sebabnya masih ada tanda kekudusan di dalam babi. Elohim memberkati saudara. Shalom.